Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, fenomena zaman sekarang itu orang-orang tuh pada bingung nih mau nikah dulu mau apa dulu. Gimana Mas Nova? Kalau menurut saya tuh bisa diambil kalau untuk saya sendiri itu menikah dulu. Menikah dulu. Ketika sudah usia matang, ranum ya. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu mapan. Yang penting kita sudah punya mental yang sudah matang. Gitu. Kenapa kamu memilih nikah dulu nih Mas Nova? Karena kita percaya bahwasanya rezeki itu udah Tuhannya, udah Allah sendiri yang ngatur gitu. Seperti halnya bila kita sudah menikah, kita dikaruniai anak, itu kan sama aja dengan rezeki. Tapi banyak anak berarti banyak rezeki ya Mas Asya. Iya. Gimana Mas Asya nih? Gimana? Coba gimana nih? Menurut saya nikah dulu. Nikah dulu. Menurut saya mapan dulu. Karena nikah itu bukan soal percintaan doang, tapi soal materi dan menafkahi. Itu yang utama. Betul. Iya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita menikahi orang, kita tidak bisa bertanggung jawab, lebih parah. Tidak boleh. Menurut Mas Nabil bagaimana? Ya, iya betul sih sebenarnya karena menurut data dari sensus penduduk juga bahwa kemiskinan di Indonesia itu cenderung tinggi dan memang didominasi oleh kaum muda di sekitar 20 sampai umur 30-an yang mana ketika kita bisa telah lebih dalam ternyata majority mindset dari rakyat di negara kita ini itu karena tadi betul seperti apa yang dikatakan Mas Nova bahwa banyak anak berrezeki, namun ternyata di situ adalah terjadi kesalahan konsep berpikir di mana yang emang memilih menikah dulu itu berpikiran bahwa ketika mereka punya anak mereka udah dipastikan dapat rezeki, padahal nggak begitu cara konsepnya. Setuju aku. Jadi yang dimaksud dengan banyak rezeki adalah ketika kita punya anak ya otomatis kita punya tanggungan, kita punya tanggung jawab. Nah makanya dari situ kita harus bisa mencari dengan lebih ya, makanya itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi di situ itulah dimana ada kesalahan berpikir atau ya logical fallacy bisa kita bilang ya kurang lebih seperti itu sih. Berarti mindset juga ya Mas Nabil ya. Berarti kalau menurut Mas Nabil banyak anak banyak rezeki itu ketika kita punya anak, lalu berarti kita punya tanggungan lebih. Yang mana memang usaha kita harus dilebihkan seperti itu, bukan anaknya disuruh kerja gitu ya. Bapaknya mancing, anaknya TK. Kan kasihan ya. Cuman kalau kita lihat-lihat lagi, menurutku juga kan menikah itu adalah sunnah ya. Dan ketika kita tidak melaksanakan itu pun kita tidak mendapatkan dosa. Kasihan dong orang yang jomblo sampai mati, dia nggak bisa menikah, entah itu karena kondisi finansial, entah itu mentalnya belum siap. Tapi ternyata ketika dia sampai ayah tidak menikah, kalau menikah diwajibkan kan nanti dosa gitu kan. Itulah indahnya Islam teman-teman. Jadi memang tidak memaksakan lah ya, kalau emang nggak bisa dan belum siap ya sudah gitu lah kan. Cuman aku setuju sih kalau misalnya makan dulu nih, karena dengan kita punya kesiapan lebih, kita juga bisa bertanggung jawab lebih baik gitu nggak sih Mas Aska? Karena tadi Mas Aska bilang makan dulu nggak cuma harta, tapi juga butuh tanggung jawab yang besar ya Mas Aska gitu. Iya betul, karena gini ketika kita menikah otomatis tanggung jawab kita pun bertambah, tanggung jawab mengurus si istri yang awalnya dari orang tuanya itu kan langsung berpindah ke kita ketika kita melakukan ijab kabul. Berarti kan di situ kita punya kewajiban, kita punya hutang, kita punya tanggung jawab di situ, dan dimana itu harus kita jaga sebaik-baiknya gitu. Ketika kita cuman nikah modal cinta doang, cinta doang nggak bikin kenyang, cinta doang nggak bikin manusia bisa bertumbuh gitu. Bahkan ketika kalau misalkan sampai punya anak dan memang secara finansial itu belum stabil, ya takutnya malah si anak tersebut yang menjadi korban atas ketidakcermatan dari pilihan orang tuanya. Salah satu contoh kenapa saya memilih mapan terlebih dahulu. Ini saya melihat banyak kejadian di luar sana. Contohnya tuh si cewek yang kita menikah itu orang kaya. Terus kita belum punya apa-apa nih, nggak mapan.
Masa tadinya si cewek itu diratukan terus jadi nikah sama kita malah sengsara, kan gak mungkin juga. Oh iya. Itu gak boleh, maksudnya kita harus setara. Ibarat kalau kata saya, setara dulu baru nikah. Iya, dalam Islam pun juga itu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu bahwa salah satu anjuran untuk menikah itu adalah sekufu. Sekufu itu berarti satu derajat. Sebenarnya dalam konteks sekufu ini itu konteksnya cukup luas. Cuman memang kita bisa artikan bahwa sekufu ini setara mulai dari pola pikir, kedewasaan, finansial dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nikah tanpa persiapan itu benar-benar gimana ya, dibilang berbahaya ya enggak juga, karena memang dijadikan pintu rezeki. Cuman kan kadang ya tadi seperti Mas Abi bilang ada misconception gitu kan, sedangkan rezeki itu kan sesuatu yang memang telah dituliskan di Lauh Mahfuz, tapi kita kan harus ngejar gitu ya. Ibarat kita pengen makan ya kita harus ke warung, kita pengen punya uang ya kita harus bekerja, seperti itu ya Mas Nova. Cuman dari pendapat pribadi nih Mas Nova, Gimana? ini kan kita cowok semua Iya, ya. iya. Aduh, nikah dulu nikah dulu apa pacaran dulu? Oh, kalau saya tuh prinsip sekarang apa ya, untuk kedepannya itu nikah dulu pacaran dulu. Nikah Ya dulu. mending pacarannya habis nikah. Betul. Pacarannya habis nikah. Kenapa tuh Mas Nova? Kenapa ya? Gini, pertama kalau kita pacaran dulu sebelum nikah, itu kita yang ada kita dapat dosa. Berdosa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pacarannya setelah nikah, itu bisa mendapat pahala. Kenapa? Karena apa namanya? Aduh, dewasa lagi. Ya, kita tanda kutip bahwa membahagiakan pasangan. Membahagiakan pahala. Nah, itu tepatnya itu. Tapi unik ya maksud gue, terkadang karena kita POV-nya laki-laki ya, kita mungkin bisa kayak nikahnya ntar lah nunggu mapan. Kita kan sebagai laki itu 30 tahun pun gak apa-apa baru nikah, cuman kan kadang pikiran cewek udah nikah dulu, masalah rezeki belakangan. Hey bro, Aduh. gue juga malu kalau bisa kasih malu. Betul. Gimana kamu suka? Gitu, jadi kalau cowok nih, gue sebagai cowok tuh kayak udah nikah bisa ntar. Cuman kan kalau cewek itu apa namanya? Banyak tuntutan. Iya itu Nah, bro. Pengen cepet-cepet dinikahin. Kadang begini gitu. Terus cewek tuh kayak apa namanya? Terdistract pikirannya dan apa ada yang bilang gitu kan, cewek itu lebih cepat dewasanya. Entah itu narasi dari mana gitu. Tulisan siapa yang menyatakan itu, mungkin ada benarnya, tapi saya nggak tahu. Tapi kan kalau untuk bahwasanya cewek itu lebih cepat dewasa, ya tergantung orangnya juga sih, gitu. Balik lagi ke orangnya. Ya mungkin salah satu salah satu bentuk narasi kenapa cewek itu harus cepat nikah karena memang secara biologis seorang perempuan itu bisa melakukan pembuahan hanya sampai sekitar umur 50 tahun kan, lebih dari itu memang sudah nggak ada kemampuan reproduksi lagi, kayak pembuahannya itu memang sudah melemah seperti itu. Makanya mungkin maksudnya itu tingkat kemungkinan untuk memiliki anak di umur segitu itu makin tipis gitu, makin cewek makin tua ya udah kesempatannya makin tipis, Makin rentan lah umur rentan. Berarti alangkah lebih baiknya kita menikahi cewek yang lebih muda dari kita. Boleh. Ini masuk ke konteksnya Mokondo. Mokondo apa? Ya, Mokondo. Ya, masuk ke tren yang sekarang. Apa sih namanya Mokondo? Aku kurang ngerti loh. Kata anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Gen Z. Ya Gen Z. Gen Z. Jadi kayak kita nih umur 20 apa namanya pacaran atau menikahi umur 17 gitu. Ibarat selisihnya 3 tahun gitu kan. Umur 25 menikahi cewek umur 22 kalau 20. Ada banyak yang bilang anjir apalah ini Mokondo. Nah, sebenarnya mungkin di samping itu orang yang menikahi perempuan di bawahnya mungkin ada yang berpikiran tadi yang sempat Mas Nabil singgung gitu kan, biar pembuahannya juga lebih memuaskan, lebih matang gitu kan. Nah, Tapi ada fenomena yang terjadi bahwasanya memang permintaan nikah bahkan itu
itu mungkin bisa jadi faktor kenapa kita harus dengan matang memilih nikah dulu atau mapan dulu, karena di provinsi Garut Jawa Barat tingkat janda itu naik drastis sekitar 700% gitu. Berarti karena ada yang janda muda yang baru, berarti kan ada something yang wrong gitu. Ada masalah yang terjadi gitu kan. Kira-kira apa menurut Mas? Berarti kita ambil case-nya, ini kasusnya serius nih. Bahwasanya terlalu pede untuk melakukan hal yang krusial lah untuk menjalankan masa dewasa kayak nikah kan. Biasanya kita bahkan umur 20 pengen nikah, udah selesai SMA, 2 tahun kerja langsung nikah. Padahal kan secara mental, secara materi mereka belum cukup siap gitu. Berarti memang pelajarannya harus mikir secara matang-matang. Ya. Cuman Mas Aska, dengan adanya janda ini berarti memberikan kesempatan jomblo-jomblo lain loh Mas Aska. Tergantung persepsi orang lain. Orang lain. Menurut saya sih, saya pengen itu yang masih baru, new fresh. iBox Iya, iBox. Segel iBox lah, masih ada segelnya. Menurut kalian ngomong tentang nikah, minimal punya apa dulu baru siap nikah? Boleh. Sebagai cowok banget nih karena kita kan cuma kalau dari aku sendiri sih pertama punya pekerjaan tetap yang mana menjadi jaminan bahwa saya memang kita akan selalu bisa makan, selalu punya tempat untuk singgah, selalu ada punya tempat untuk berteduh. Habis itu kita punya mentalnya tuh kuat gitu loh, karena yang kita hadapi kan nggak cuma masalah finansial, tapi juga pasti ada masalah kayak berantem, tunggal ngabarin, ketiduran atau kenapa gitu kan. Itu mungkin akan bisa lebih sehat kalau kita punya mental yang bagus gitu. Lalu juga mental itu akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan, apalagi kita sebagai seorang lelaki nih, kepala keluarga gitu loh kan. Kalau misal kita keuangan lagi mepet nih, tapi anak minta susu, istri minta make up biar cantik, terus anak mau sekolah, kan kita harus punya kesiapan mental gitu loh, cara berpikiran bagus itu sih Mas Aska. Kalau menurut Mas Bapak bagaimana? Kalau menurutku sendiri paling minimalnya banget itu pertama kalau akan punya usaha sendiri, itu mereka kita udah punya penghasilan tetap gitu. Betul. Penghasilan tetap. Kalau misalkan masalah rumah, kalau buat Velviku sendiri ya gitu, dikarenakan keluarga aku tuh cuman berdua kan gitu, adikku juga perempuan, jadi kemungkinan kalau akan adikku nikah juga bakal diambil si suami itu di bawah tradisi gitu kan, di desaku. Nah jadi kalau akan gitu kalau buat aku sendiri minimal aku punya usaha dulu, usaha sama kalau enggak gaji tetap gitu. Dan minimal banget usaha banget lah gitu, usaha biar kita kalau kan gaji tetap tuh tidak bergantung pada orang lain gitu. Iya betul. Ya tadi betul gitu bahwa salah satu hal utama dalam mempersiapkan pernikahan gitu. Itu terkait dengan pendapatan tetap, entah itu dari kita bekerja ataupun memang dari bisnis gitu. Supaya kita juga bisa memastikan bahwa setidaknya kesejahteraan pangan untuk keluarga kita itu terjamin, itu yang utama. Lalu yang kedua terkait dengan tempat tinggal, sebenarnya kita tidak harus punya rumah atas nama milik pribadi, karena memang di zaman sekarang ini harga rumah memang cukup melonjak drastis dikarenakan memang lonjakan populasi yang cukup masif juga. Jadi memang salah satu solusinya yang penting ada aja gitu, entah itu kontrak, kos, apartemen dan lain-lain gitu. Tidak harus punya rumah atau tanah sendiri seperti itu. Lalu sama yang menurutku yang paling penting itu kendaraan gitu, minimal motor deh. Karena menurut saya mobilitas di kehidupan warga Indonesia ini cukup penting gitu, supaya kita bisa menjangkau tempat-tempat yang memang sekiranya itu tidak bisa dilalui dengan angkutan umum dan memang lebih efisien juga secara perhitungan dan lain-lain seperti itu. Ya terus juga lebih terjaga ya Mas Tabila, maksudku dengan kendaraan pribadi itu, jadi ibaratnya kalau kita misalnya aku POV cowok ya, habis itu lihat cewek di kendaraan umum tuh
kayak kasihan gitu loh. Maksud gue kayaknya kalau misal dia punya kendaraan pribadi atau apa tapi mereka beli kendaraan pribadi soalnya which is dia lebih aman gitu loh kan dengan bahaya orang lain gitu loh kan. Itu aku setuju banget sama kendaraan tuh. Nah, tapi sama saya. tapi keren banget. Emang kendaraan butuh banget ya soalnya mobilitas gitu ya. Apalagi kalau misal masyarakat urban tuh kemana-mana nggak mungkin kan pakai kendaraan umum. Apalagi kalau macet. Oke, tapi mungkin untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan papan dulu atau nikah dulu, pada akhirnya apa ya muncul gitu berbagai perspektif itu, cuman pada intinya yang paling penting itu kita siap gitu secara pemikiran, material dan lain-lainnya juga. Ditambah juga cara kita memilih pasangan juga harus diperhatikan juga, jangan sampai ketika kita menikah ternyata ketika pernikahan sudah makin berjalan makin lama bahkan sampai punya anak ada ketidakcocokan akhirnya terpaksa berpisah ya kasihan juga anaknya seperti itu juga salah satu faktor faktor penyebab yang harus dipertimbangkan dan menjadi salah satu faktor penyebab juga angka perceraian itu meningkat mulai dari tadi kesehatan material, kesehatan mental, sama itu salah pilih pasangan. Betul, karena menurutku juga pernikahan sangat sakral ya, jadi memang perlu pertimbangan yang sangat banyak. Makanya muncul pertanyaan di masyarakat untuk nikah dulu atau apa dulu, karena ketika kita menikah otomatis salah satu tujuan utama adalah mempunyai keturunan dari kita, dan anak-anak itu nggak minta untuk dilahirkan gitu loh. Kasihan kalau misalnya tadi seperti Mas Nabil bilang kan dia udah dilahirkan tapi ternyata ujung-ujungnya sakit hati, kasihan jadinya lah ibaratnya. Dan tanggung jawab sebagai manusianya pun jadi tidak terlaksana. Jadi sama-sama perlu dipikirkan lah. Ya. Pada ini pesan yang kita bisa dapat dari topik kita kali ini itu kurang lebih kayak kita harus bisa berkembang baik sebelum kita berkembang biak. Persiapkan diri kalian, semuanya memang butuh uang tapi enggak semuanya pakai uang. Gitu. Mungkin gitu aja dari kelompok kita. Imam, closing statement untuk Terima kasih untuk for watching ya. Ditunggu konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.